Seratusan kios di Terminal PKL Colo Kudus terbengkalai tak dimanfaatkan pedagang Tribuners. Dari total 150-an kios yang dibangun oleh pemerintah daerah di kawasan lereng Muria tersebut, kini menyisakan 6 kios yang masih aktif digunakan untuk berjualan. Sisanya, pedagang memilih jualan di emperan tempat parkir wisata dalam upaya mendekatkan dagangan kepada pembeli. Untuk informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Saiful Maksum, wartawan Tribun Jateng. Rekan Saiful Maksum, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Diinformasikan kepada sahabat Tribunus ya, bahwa problematika yang terjadi di terminal PKL Solo ini masih terus bergulir hingga tahun 2025. Pasalnya ratusan ataupun seratusan dari pedagang ini tidak mau menempati kios-kios yang sedianya sudah disediakan, dipersiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk menjalankan ataupun melakukan kegiatan perdagangan sebagai langkah dari menjajaki atau memfasilitasi dari pengunjung ataupun wisatawan di wilayah lereng dari Gunung Muria. Nah, terminal PKL Solo ini sebenarnya sudah dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran lebih dari 20 miliar yang kemudian di dalamnya memfasilitasi kurang lebih 150 kios untuk para pedagang yang tergabung dalam paguyuban PKL kawasan Solo. Nah, 120 diantaranya berada di lantai bawah dan juga sisanya berada di lantai atas. Nah, dari 150 pedagang ini, 150 kios ini yang sudah difasilitasi sejak kurang lebih 7 atau 8 tahun yang lalu, saat ini memang mangkrak ya, saat ini mangkrak dan terbengkalai ya, tidak ditempati oleh para pedagang. Hanya menyisakan 6 kios yang saat ini masih beroperasi, yang masih dijalankan, difasilitasi, digunakan oleh para pedagang yang masih mau bertahan untuk berdagang di gedung terminal PKL Solo ini. Lebihnya, lebih dari 120 pedagang yang ada di wilayah kawasan Solo ini kemudian memilih untuk melakukan kegiatan jual beli ataupun perdagangan di luar dari gedung terminal PKL Solo ini dengan tujuan untuk mendekatkan dagangannya kepada para pengunjung ataupun wisatawan. Nah, terbengkalainya dari kios yang sudah disediakan pemerintah daerah di gedung ataupun terminal PKL Solo ini memang tidak menjadi harapan yang besar bagi para pedagang karena memang setelah ditempati, setelah bangunan ini selesai dan juga ditempati oleh jumlah pedagang waktu itu sekitar 40 sampai 60 pedagang, namun kondisi perekonomian dari para pedagang yang menempati kios di dalam dari uh, bangunan terminal ini mengalami penurunan omset karena memang pengunjung ataupun wisatawan yang berkunjung di wilayah kawasan Solo, terutama di kawasan dari makam Sunan Muria ini jarang untuk mampir masuk ke wilayah dari sentra perdagangan di gedung terminal PKL Solo. Mereka memilih untuk berjualan di emperan kembali, di emperan parkiran dan juga berjualan di sekitar dari keluar ataupun pintu masuk dan pintu keluar dari pengunjung untuk bisa mendapatkan dan menarik perhatian dari para pengunjung untuk membeli dagangannya. Nah, dari hal ini memang pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kudus sejatinya sudah membersamai dari pedagang-pedagang ini untuk membuatkan kios kios yang berada di luar dari terminal PKL Solo ini sebanyak kurang lebih 60 sampai 80 kios sudah dibangun dan saat ini sudah digunakan oleh para pedagang untuk beraktivitas berjualan. Namun karena memang sejatinya lebih dari 130 pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang di wilayah kawasan Solo ini masih ada sisa sekitar 30 sampai 50 pedagang yang kemudian belum bisa difasilitasi dengan fasilitas kios yang ada di luar dari kawasan terminal ini. Nah, pada tahun ini kemudian pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran senilai kurang lebih 1,33 miliar yang kemudian untuk membangun 20 kios baru
untuk memfasilitasi tambahan dari pedagang yang belum di-cover oleh pemerintah daerah. Nah, namun dengan tumpang tindih dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus ini menjadikan pedagang semakin bingung ya, karena memang tidak mengerti arah dari pembangunan di kawasan daerah dari lereng Muria. Nah, berdasarkan konfirmasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, rencananya gedung dari terminal PKL Solo ini yang di mana di dalamnya ada 150 kios yang terbengkalai nantinya akan direnovasi dan dibangun ulang dengan menggandeng pihak ketiga dalam program rencana kerja, yaitu pengembangan dari kawasan wilayah Solo ataupun lereng Muria. Demikian yang dapat saya melaporkan dari Kabupaten Kudus, kembali ke studio. Kecil yang di luar yang sudah di luar itu mungkin ada usulan dari pedagang sendiri Pak, mungkin ada pengusulan. Nah, sebenarnya kalau kita pengusulan itu, kalau kita berharap itu yang di sebelah sana itu, di bawah itu masih ada space lumayan luas seperti dulu programnya Pak Tamsil yang peluasan areal parkir itu, teman-teman berharap seperti itu dulunya, tapi ternyata dalam perjalanan waktu nggak terrealisasi. Nah, ternyata Pak Tamsil nggak bisa terrealisasi, terus yang Bapak juga nggak dijalankan. Sampai saat ini berarti mangkrak ini. Kalau dibilang mangkrak ya mangkrak ini, nganggur. Ini kalau nggak salah kurang lebih 100 lebih lah, 125 lebih kios ini yang nganggur. Yang di bawah ini ya? Yang di sini ini. Kalau yang di atas itu sekitar 30-an kios, cuman yang bertahan di situ 6 termasuk banyak Pak Malan itu yang bertahan di situ. Tapi saya ini gimana Pak untuk kondisi yang ada di atas? Kalau masalah kondisi ya seperti itu, apalagi untuk penghasilannya minim. Kalau nominalnya kita nggak bisa beli berapa nominalnya, kalau nominalnya kadang dapat kadang enggak. Dengan adanya pembangunan yang gedung ini, kami sebagai pedagang tuh ngeluhnya mau gimana lagi, mau enggak mau seperti itu. Kita cuma terima enggak enak tapi udah enggak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan awal mula pembangunan pasar gel ini ya Pak? Kok sampai ini enggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.